A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, topik kita hari ini adalah hijrah dari sistem riba. Jadi kira-kira sudah setahun yang lalu mungkin ya, saya pernah di sini menjelaskan tentang riba sebagai sistem. Nah, karena itu saya tidak akan terlalu detail ke sistem ribanya, karena juga mungkin banyak yang sudah menonton video tentang sihir uang kertas yang menjelaskan tentang sistem riba ini. Nah, saya lebih akan melihat pada aspek yang lebih besarnya, kalau mau dikatakan gitu, jadi hijrah. Nah, saya akan mulai dengan menyitir ayat Al-Quran. Jadi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jadi setiap umat itu punya ajal. Ya. Setiap umat itu pasti sampai pada ajalnya. Maka ketika ajalnya tiba, kamu tidak akan bisa memundurkan sedetik pun maupun memajukannya. Nah, ini penting kita pahami. Dalam suara menyebut ini dalam beberapa ayat, ada 4 atau 5 ayat yang bermakna sama. Bahwa setiap umat punya ajal. Dan kata lain, kita harus memahami kehidupan itu seperti kehidupan itu sendiri. Lahir, tumbuh, besar, tua, dan mati. Nah, jadi ini yang tidak diajarkan di sekolah. Ya kan? Di sekolah kita diajarkan bahwa kehidupan manusia itu makin hari makin maju, nggak pernah mundur, ya kan? Dari pramodern menjadi modern, progres, pembangunan dan seterusnya. Jadi seluruh paradigma kehidupan hari ini itu bertentangan dengan fitrah, bahwa kehidupan itu ada umurnya. Nah, dalam kaitan dengan ini, saya ingin mengutip satu hadis Rasul SAW dalam hal ini yang berkaitan dengan zaman. Ya, Rasul SAW mengatakan bahwa kehidupan ini akan mengalami 5 zaman. Yang pertama, dan ini tentu dimulainya adalah dari zaman Rasul itu sendiri, zaman kenabian. Zaman kenabian, dan ketika Nabi berbicara dengan para sahabatnya, inilah yang di tengah kalian hari ini. Ya. Nah, tapi Allah akan mengangkatnya, akan mengakhirinya, dan karena itu akan dilanjutkan dengan masa kedua, yaitu masa khalifah sesudah kenabian, yang disebut sebagai khalifah atau khilafah ala minhaj an-nubuwah. Nah, atas kehendak Allah ini juga diangkat. Kita tahu masa khilafah nubuwah ini kira-kira sesudah Rasul wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, itu kira-kira 30 tahun. Pendek. Ya. Nah, sesudah masa ini diangkat, kata Rasul, kemudian muncullah masa mulkiyah, mulkan adon, mulkiyah, yaitu masa kerajaan-kerajaan. Nah, kita tahu dimulai dari masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus sampai ke yang terakhir ada masa Mogul dan Utsmaniyah. Dan Allah angkat masa itu. Nah, hadirlah masa yang selanjutnya, yaitu mulkan jabariyah, yaitu kekuasaan yang sombong, kekuasaan yang zalim. Nah, dan ini pun akan diangkat oleh Allah SWT. Jadi zaman kezaliman ini juga akan berakhir dan akan kembali kepada al-minhaj an-nubuwah. Lalu Rasul diam. Jadi dengan kata lain, sekarang inilah kita berada di masa yang keempat ini, yaitu mulkan jabriyah. Dan masa kezaliman ini precisely adalah apa yang kita kenal hari ini sebagai sistem riba. Ya. Nah, saya akan singgung sedikit. Jadi dalam sistem riba ini manusia praktis dihilangkan, dan puncaknya nanti akan, dan sekarang saya sudah dimulai. Bahkan nama tidak akan diperlukan. Ya, manusia akan diberi nomor. Jadi dipanggilnya nomor A sekian. Sekarang kita semua sudah mulai hanya diidentifikasi dengan angka-angka, ya kan?
dan bahkan dipasangin chips. Dan sekarang mulai berbangga dengan chips yang katanya saya nggak perlu apapun dalam dompet saya, dalam kantong saya. Mau naik bis tinggal begini, mau buka pintu tinggal begini, mau bayar tinggal tunjukkan chipsnya, ya kan? Nah, tanpa disadari, disitulah sistem perbudakan ini seharusnya dan sempurna, yang antara lain ditandai dengan uang digital. Uang digital itu maknanya adalah Anda tidak bisa mengontrol harta Anda sendiri. Gitu. Semua digitalisasi, dan bersamaan dengan digitalisasi itu atau sebelumnya, pertama mata uang besar dihapuskan, ya kan? Yang terakhir itu 1.000 rupiah dia dihapuskan, gitu. Sehingga dengan tanpa uang besar Anda hanya bisa memegang uang receh 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dan seterusnya. Lagi-lagi supaya uang itu dikontrol oleh pihak bankir. Dan yang ketiga adalah seluruh transaksi tunai dilarang. Kita tahu di sini itu sudah dibatasi maksimal berapa? 100 juta rupiah, ya kan? Lebih dari 100 juta rupiah, ya Anda nggak boleh bertransaksi bawa tas kresek isi uang. Pada dasarnya Anda harus melewati bank. Dan sedang dibicarakan akan diperkecil menjadi 25 juta. Ya. Nah, di Rusia sudah didiskusikan semua transaksi tunai nanti ditambah pajaknya, bukan pajak pertambahan nilai atas barang, dan pajak atas transaksi. Nah, beberapa tahun lalu ketika saya mulai bercerita begitu, orang tak percaya, mana mungkin nanti tukang sayur, tukang bakso harus pakai uang digital. Sekarang sudah puluhan ribu tukang bakso, tukang sayur itu jual beli pakai uang digital, oke kan? Gitu. Jadi semua nanti akan dikendalikan. Nah, di tingkat makro, inilah yang berlangsung. Baru 2-3 hari lalu pemerintah mengumumkan atau mulai diberitahukan bahwa hutang kita hari ini lebih dari 5.000 triliun. Nah, waktu saya tahun lalu di sini itu baru 4.000 triliun, dan waktu setelah 16.000 triliun, gitu. Nah, hutang inilah sumber kezaliman itu hari ini. Jadi hutang bukan lagi hubungan transaksional komersial, hutang adalah hubungan politik. Barang siapa yang berhutang, maka dia tunduk patuh pada pihak yang dihutangi, ya kan? Sekarang sudah mulai Sri Lanka, beberapa negara Afrika harus menyerahkan kekuasaan politik domestiknya kepada para investor, gitu. Dan tentu yang paling agresif adalah investor Cina. Nah, yang tidak dipahami masyarakat adalah bahwa seluruh negara ini hutang, ya kan? Misalnya negara terbesar penghutang adalah Amerika Serikat, nggak seberapa kita tuh, cuma 5.000 triliun. Pertanyaannya, kalau seluruh negara ini hutang, hutangnya ke siapa? Tidak pernah ada yang mempersoalkan itu, gitu. Dan bahkan kita ini di Republik Indonesia ini, atau secara keseluruhan dalam sistem negara fiskal ini, kan pemerintah bisa nyetak uang sendiri, ya kan? Tapi kenapa pemerintah harus menyerahkan monopoli pencetakan uang kertas itu pada bank sentral yang merupakan perusahaan swasta, ya kan? Sampai hari ini kita tidak pernah tahu yang mempunyai Bank Sentral Negara Republik Indonesia itu namanya BNI 46, bukan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah bank swasta Belanda, namanya The Java Bank. Yang kemudian ketika Indonesia memerdekakan diri, Belanda katanya nggak bisa, lihat. Akhirnya berunding di konferensi meja bundar. Salah satu keputusannya adalah Bank Sentral Indonesia dihentikan, yaitu BNI 46, dia turun derajatnya menjadi bank komersial biasa, dan bank sentralnya adalah The Java Bank. Ya. Dan kalau kita lihat, bahkan sejak tahun 46, sejak ada uang Republik Indonesia dan ada uang rupiah Belanda masih beredar. Kalau Anda perhatikan tahun sampai tahun sebelum konferensi meja bundar, sudah konferensi meja bundar baru dihentikan. Nah, jadi pola kezaliman itu adalah di situ. Hubungan hutang piutang yang kemudian melibatkan keseluruhan orang. Ya, hutang piutang itu adalah hubungan privat antara dua pihak. Yang tekan saya hutang sama Anda bertanggung jawab atas hutang piutang itu. Tidak bisa hutang piutang itu kemudian melibatkan 200 juta rakyat. Nah, itu batil, tidak ada urusannya. Dan karena itu tidak bisa ada satu statement yang mengatakan bahwa setiap rakyat Indonesia, bahkan bayi yang baru lahir, sudah menanggung hutang 13 juta rupiah. Itu tak bisa diterima, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa riba sudah menjadi satu sistem.
Dan inilah Mulkan Jabariyah yang bisa kita pahami. Tapi saya hanya akan sekilas saja. Nah, kita harus minta tolong pada satu ulama dalam hal itu Khaldun untuk memahami hadis Nabi tadi itu, bahwa kehidupan itu ada 5 zaman, ya kan? Nah, kita merujuk pada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan begitu, bahwa kehidupan peradaban itu organik, lahir, tumbuh, besar, kelak mati, gitu. Dan mengikuti fitrah, termasuk dalam kekuasaan. Jadi kekuasaan itu hanya milik Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Allah SWT akan berikan kekuasaan yang pinjamkan pada siapapun yang dikehendaki. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah akan pinjamkan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, tapi Allah mempergirirkan kekuasaan itu. Siapapun yang dikehendaki diberi kekuasaan, siapapun yang dikehendaki dicabut kekuasaannya. Maka ada istilah khalifah. Khalifah itu istilahnya pergiliran, pergantian, ya, perbedaan. Nah, jadi masyarakat itu tidak statis, tapi bergerak mengikuti zamannya. Nah, lalu Ibnu Khaldun membedakan 2 peradaban. Satu adalah peradaban yang nomaden, peradaban yang dulu dia lihat pada kaum yang namanya Beduin atau Badui, di mana masyarakat yang berperadaban Beduin ini adalah masyarakat yang merdeka, masyarakat yang bebas, tidak terikat oleh segala sesuatu, ya. Dia hidupannya masih seperti fitrah. Nah, makin lama akan makin berkembang bersamaan dengan perkembangan tadi peradaban, akan menjadi masyarakat yang sifatnya statis, yang sedentary. Nah, hari kita itulah masyarakat sedentary, masyarakat yang statis. Rumahnya ya sampai mati ya di situ. Tinggalnya dari penduduk Depok ya seumur umur dari penduduk Depok, gitu kan? Beda dengan Timur Leng. Amir Timur Leng itu gak pernah punya rumah, hidupnya di desa. Dia bergerak terus, ekspansi, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus bergerak, berjihad. Gak ada rumah, gak ada. Nah, pada saat peradaban seperti itulah, kata Ibnu Khaldun, umat manusia menjadi sangat kuat, nah, dan berkembang dengan apa yang namanya asobia. Nah, lama-lama dia akan mengalami dekadensi, mengalami kenuaan, ya, yang dia sebutkan dalam 3 fase atau 4 fase. Fase pertama adalah fase yang mendirikan. Jadi kalau ada satu keluarga, satu dinasti seperti Orhan Ghazi mendirikan Daulah Utsmani yang didahului oleh Bani Saljuk. Bani Saljuk berakhir, muncul Utsman Ghazi. Nah, lahirlah generasi berikutnya, ekspansi dia, membangun, ya. Tapi pada saat mulai membangun, asobia mulai meluntur, sampai lahir generasi ketiga, cucu-cucunya. Nah, disitulah mereka pada generasi ketiga ini yang sudah mulai bermewah-mewah, menikmati apa yang dihasilkan oleh generasi bapaknya dan kakeknya. Nah, sampai generasi keempat hancur. Terakhir akan muncul generasi yang baru, ya. Nah, jadi Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa indikasi kehancuran sebuah peradaban, antara lain dekadensi, yaitu dengan mewah-mewah dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat Alhambra itu, atau Taj Mahal, atau Borobudur dalam contoh lain, itulah puncak peradaban manusia, puncak kemewahannya. Tapi pada saat puncak itu dicapai, maka titik kemerosotannya akan datang, ya. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mengulang Taj Mahal, tidak ada orang peradaban yang bisa mengulang Alhambra atau Borobudur, ya. Nah, di situ muncullah peradaban yang baru. Nah, yang kedua indikasinya selain dekadensi adalah pajak yang merajalela, ya. Itu otomatis karena satu kaum itu punya bermewah-mewahan, dia harus menopang kehidupannya, maka dia harus memajaki. Para penguasa akan memajaki rakyat sebanyak-banyaknya. Nah, yang indikasi yang lain dalam konteks yang lebih modern, ada satu ilmuwan yang mengatakan adalah hancurnya nilai mata uang dari bangsa yang bersangkutan, gitu. Nah, jadi kita bisa mengeksplorasinya di zaman modern ini,
ya, tanda-tanda kehancuran itu, dekadensi moral, pajak yang merajalela, nilai mata uang yang rendah dan sebagainya. Nah, lalu ditambahkan dengan penyakit yang khas manusia modern, yaitu riba. Ya, penyakit riba ini membuat kezaliman, kemiskinan semakin merajalela, dan keruntuhan peradaban itu semakin jelas, gitu. Nah, satu lagi yang bisa kita lihat adalah satu ilmuwan ini lebih tua dari Ibnu Khaldun. Ini di zaman Yunani, kan, Polybios namanya. Nah, Polybios lebih melihat kaitannya dengan sistem politik dan pemerintahan. Ya, dia menunjukkan bahwa ketika kehidupan itu masih sesuai dengan fitrah, maka masyarakat itu akan dipimpin oleh orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin, yaitu yang kita sebut sebagai personal rule. Apakah namanya sultan, apakah namanya raja, apakah namanya datuk dan sebagainya, ya. Nah, dalam tradisi Eropa disebut monarki. Nah, tapi lama-lama monarki ini menjadi tirani, ya, karena kekuasaannya berlebih. Nah, ketika tirani muncul, akan ada reaksi dari kaum bangsawan. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan aristokrasi. Nah, tapi aristokrasi juga akan mengalami penyakitnya sendiri. Dia akan dekaden dan menghasilkan apa yang disebut sebagai oligarki, kekuasaan di tangan segelintir orang. Dan karena terjadi kekuasaan di segelintir orang, ada penolakan dari massa besar yang menuntut lahirnya demokrasi. Nah, kalau kita lihat sejarah Eropa, ini yang sejarah modernnya dimulai dengan hancurnya atau munculnya revolusi Prancis. Itu adalah karena tirani monarki menghasilkan aristokrasi, kemudian menghasilkan oligarki. Nah, disitulah monarki absolut muncul. Maka timbullah pemberontakan, revolusi Prancis menghasilkan demokrasi. Nah, jadi demokrasi dimulai dari itu. Jadi kira-kira umurnya 200 tahunan hari ini. Nah, demokrasi pada saatnya akan membusuk dan menjadi apa yang disebut sebagai oklokrasi, yang ditandai dengan salah satunya adalah bahwa pemerintah itu tidak memerintah. Yang memerintah adalah sesuatu kekuasaan di luarnya. Nah, di zaman Romawi dulu adalah legiun, militer. Di zaman modern kita hari ini adalah bankers class. Yang menguasai pemerintahan ini adalah bankir. Presiden, Perdana Menteri itu boneka saja. Siapapun presidennya, siapapun Perdana Menterinya, pola yang tadi saya tunjukkan itu tidak berubah. Tugas pemerintah itu hanya mengambil hutang dari bankir, menghabis-habiskan melalui APBN, kemudian mencicilnya melalui pemajakan terhadap rakyat. Ya, jadi negara ini didirikan pada saat pasca revolusi Prancis untuk memastikan bahwa sistem itu mengalami hijrah. Sistemnya hijrah dari personal rule dengan mata uang emas dan perak, jadi harta real berubah menjadi sistem rule, sistem yang berkuasa. Dan kemudian mata uang emas digantikan mata uang kertas. Kekuasaan dikudeta oleh sekelompok kecil yaitu bankir. Nah, disitulah dan sistem riba berjalan sampai hari ini. Nah, inilah mobokrasi yang berlangsung. Ya. Nah, kembali ke hadis Nabi yang tadi. Ya. Jadi apa yang kita bisa lihat hari ini adalah bahwa ya tentu zaman Rasulullah SAW sudah lewat, zaman Khulafaur Rasyidin sudah lewat, zaman Abbasiyah, Utsmaniyah, Mongol, dan bersama dengan itu di tempat kita di sini, yaitu ketika kepemimpinan di tangan para sultan, dari Sultan Aceh, Sultan Palembang, Sultan Riau, Sultan Bistan, Sultan sampai Sultan Raja Ampat, Sultan Aceh Tiduri. Ya. Nah, sekarang kita menjelang berakhirnya sesudah Kesultanan Gajah itu muncullah Republik tadi itu kan, didahului revolusi Prancis. Revolusi di Turki menghasilkan Republik Turki, di Prancis menghasilkan Republik Prancis, kemudian seluruh bekas kekuasaan Utsmani juga menjadi negara-negara republik, atau kalau monarki konstitusional. Nah, termasuk Republik Indonesia, Kerajaan Malaysia, Republik Singapura, itu ada bagian dari proses itu. Ya, berakhirnya masa sebelumnya, munculnya peradaban baru, peradaban modern dan demokrasi. Nah, hari ini bukan akhir zaman, tapi adalah akan berakhirnya zaman peradaban modern ini, demokrasi dan sistem riba ini. Nah, kita akan memasuki zaman baru. Ini bukan akhir zaman, tapi zaman baru.
Jadi kalau ada judul akhir zaman itu harus diberi penjelasan, ya, bahwa kita justru menyongsong zaman yang baru. Nah, sebab kalau kita berpikiran tentang akhir zaman, maka kira-kira hanya Dajjal dan Imam Mahdi. Yang itu tentu sesuatu yang harus kita imani, karena memang diajarkan di dalam sirah dan dalam hadis bahwa di akhir zaman nanti itu akan kembali, akan ada Dajjal, ada Imam Mahdi dan Nabi Isa, lalu kiamat. Gitu. Nah, tapi apa yang terjadi besok adalah gaib. Apalagi saat Imam Mahdi datang. Dan kata lain, hari ini adalah urusan kita. Hari ini tugas kita adalah menyongsong perubahan zaman ini. So, kalau tidak, maka seluruh sistem yang sedang dalam proses runtuh ini, kita akan ikut runtuh di dalamnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita hijrah ini. Bagaimana kita hijrah dari sistem yang berlalu ini untuk bisa menyongsong zaman yang baru dengan peradaban yang baru, mengikuti penjelasan Ibnu Khaldun maupun Polybios, ya kan? Nah, Rasul kembali kepada panduan dari Rasul SAW. Beliau berkata, dinul Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana ular kembali ke liangnya. Jadi Madinah Al-Munawwarah, Islam kembali ke Madinah. Jadi apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW pada kita adalah Islamnya Madinah Al-Munawwarah. Islam yang diridhoi oleh Allah SWT, Islam yang sudah lengkap, Islam yang seluruh hukum-hukum dan syariat Islam sudah ditetapkan, dan itu semua terjadi di Madinah. Dan Nabi mengatakan, gitu ya, bahwa Islam akan kembali ke Madinah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Jadi kembali ke rumahnya, kembali ke asal muasalnya, kembali kepada perlindungannya. Nah, karena itu kita menjadi harus penting untuk mengetahui apa itu Madinah Al-Munawwarah. Karena ini panduan bagi kita, ini resep bagi kita untuk berhijrah. Nah, Imam Malik menandaskan. Nah, Imam Malik adalah Imam Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik adalah Imam Baitul Hijrah. Ya, Imam Malik mengatakan bahwa Islam hanya bisa dipulihkan kembali dengan apa yang membuatnya terwujud pertama kali. Dan itu maknanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Tradisi Madinah Al-Munawwarah yang kita kenal sebagai amal ahlul Madinah. Nah, jadi Nabi berpesan pada kita, ya kan, bahwa barang siapa berpegang pada dua hal secara teguh maka dia akan selamat, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, Quran clear, orang semua mengerti, kaum muslimin, bahwa Quran ya Quran dengan segala tafsirnya, dengan ajarannya, hukumnya dan sebagainya. Tapi Sunnah, hari ini Sunnah banyak tidak dipahami. Ya, Sunnah hari ini disama dengan hadis, yang sama sekali berbeda. Karena hadis itu hanyalah bukti-bukti tekstual. Jadi hadis itu ada yang bagian dari sunnah, ada yang bukan sunnah. Ya, jadi kita harus selalu memperjelas bahwa kita harus kembali pada Quran dan sunnah. Nah, jadi harus mengerti perbedaan antara pengertian hadis dan amal ahlul Madinah. Nah, pemahaman yang keliru bahwa sunnah sama dengan hadis itu sangat luas hari ini, sehingga dikit-dikit yang ditanya, kalau apapun dalilnya mana? Betul nggak? Sering alami nggak? Bicara apapun ditanya dalilnya mana? Dalilnya mana? Dan yang dimaksud dalil itu umumnya adalah hadisnya mana? Hadisnya mana? Gitu. Sedangkan otoritas di dalam hukum Islam syariat kita tahu itu ada 3, ya kan? Rasul SAW, para sahabat, dan khususnya Khulafaur Rasyidun, tabi'in dan tabi'in 4. Nah, inilah yang disebut sebagai generasi Madinah. Inilah yang disebut sebagai salafus salih. Ya, inilah salafi. Salafi adalah 4 generasi pertama ini. Gitu. Nah, hari ini banyak orang mengatakan saya salafi. Tapi tidak pernah menjelaskan tentang amal ahlul Madinah, tidak pernah. Bahkan mereka selalu hanya mengatakan hadisnya mana, mengabaikan 3 sumber otoritas, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, jadi itu penting bagi kita. Nah, ini hanya sebagai pembuka saja bahwa resep kita berhijrah, template kita adalah Madinah Al-Munawwarah. Ya, nah, pintu gerbang kita untuk pada Madinah Al-Munawwarah adalah Imam Malik. Imam Malik lah yang merekam seluruh apa yang dikenal sebagai amal ahlul Madinah. Gitu. Nah,
disitulah kita bisa mengerti bagaimana masyarakat Madinah hidup. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa nanti akan kembali ke Madinah, bahwa sesudah zaman Mulkan Jabariyah akan kembali kepada minhajul nubuwah, dan itu maknanya kembali ke Madinah gitu. Jadi, nah sebagai bagian yang akhir, bagaimana langkah kita untuk kembali ke Madinah ini? Pertama, kita harus tahu apa yang hilang dari umat Islam di zaman Mulkan Jabariyah ini, di zaman sistem riba ini. Yang hilang adalah amr. Ya, yang hilang adalah amr, kepemimpinan. Khalifah Umar mengatakan tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Jadi umat muslim itu fitrahnya berjamaah, tidak seperti hari ini, individual. Dan karena itu ketika kita pergi ke Malaysia, kita tidak diperlakukan sebagai muslim, bahkan sesama muslim sendiri, atau sebaliknya, muslim Malaysia datang ke sini tidak diperlakukan sebagai muslim, tapi sebagai warga negara Malaysia. Kalau kita ke Maroko juga diperlakukan sebagai warga negara Indonesia, begitu seterusnya. Jadi kita tidak boleh masuk ke Malaysia karena kita bukan warga negara Malaysia. Harus pakai paspor, harus pakai visa, harus bayar, pakai izin dan seterusnya. Betul nggak? Nah, kaum muslimin harus berjamaah. Dan karena itu dia harus dipimpin oleh seorang amir. Ya, Khalifah Umar mengatakan tiada Islam kecuali berjamaah, tidak ada jamaah kecuali ada amir, dan tidak ada amir kecuali dengan ketaatan dan kepatuhan. Umat Islam hari ini bahkan tidak tahu yang ditaati dan dipatuhi siapa. Betul. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah SWT. Yang kamu sembah, Allah SWT. Yang kamu taati, kamu takuti, nah, sesuatu selain Allah SWT. Ya, sehingga kita penting untuk memahami apa yang dikatakan dari Rumi. Rumi mengatakan, hati-hatilah dengan yang kamu takuti, karena yang kamu takuti itu Tuhanmu. Ya, sekarang kita taruh kantornya takut, melanggar lalu lintas saya takut, nggak punya SIM takut, nggak bayar pajak takut, semua serba takut. Karena inilah sistem ini mengendalikan manusia dengan rasa takut. Seperti Fir'aun untuk mengendalikan rakyatnya dengan rasa takut, sehingga seperti yang dikatakan Nabi akan mengidap suatu penyakit namanya wahan. Yaitu takut ini ada kembarannya, pasangannya, yaitu cinta. Dan Nabi mengatakan apa itu wahan? Takut mati dan cinta dunia. Nah inilah yang terjadi hari ini. Karena tidak ada amal, ya. Nah, karena itu harus berjamaah bentuk amirat-amirat. Nah, sesudah ada amal, maka kita bisa menegakkan zakat. Zakat ini adalah antitesa dari riba. Riba merajalela karena zakat mati. Karena itu rukun zakat harus kita hidupkan agar riba menyusut. Ya. Dan rukun zakat yang roboh apa hari ini? Satu, amr tadi, karena zakat itu wajib. Zakat itu harus ditarik oleh seorang amir atau seorang sultan. Jadi seorang muslim yang tidak bayar zakat itu harus takut, karena harus terpaksa. Ya. Sekarang orang ketakutan tidak bayar pajak, tapi tidak bayar zakat santai-santai aja, gitu. Karena dia takutnya bukan pada Allah SWT, takutnya pada sesuatu selain Allah SWT. Gitu. Nah yang kedua, zakat hanya sah dibayarkan dengan ain, yaitu dengan harta, bukan dengan dain. Ini yang saya jelaskan waktu itu. Jadi ain itu harta dalam hal moneter, ya emas atau perak. Ya. Sedangkan dain adalah ini, kwitansi, voucher, promissory note, hutang. Ini kan hutang. Ini adalah harta yang real. Jadi kalau punya kambing, zakatnya dibayar dengan ain yang ditetapkan, yaitu kambing. Hartanya kurma dibayar dengan kurma. Hartanya harta moneter, uang. Dan uang itu maknanya sebenarnya adalah emas perak. Maka harus dibayar dengan emas dan perak. Karena nisabnya pun ditetapkan dengan emas dan perak. Ya kan? Kan nggak bisa kita, kalau ditanya ulama manapun, nisab rupiah berapa? Nggak ada. Dan nisab dolar berapa? Nggak ada. Nisab zakat adalah 20 dinar atau 200 dirham. Gitu. Maka harus dibayarkan hanya dengan nukut, yaitu emas atau perak. Jadi Ramadan banyak yang bayar zakat. Jangan membayar zakat dengan uang kertas, tidak sah. Ya. Nah, jadi lihat, dua
rukun zakat ini saja, dua hal ini, adanya para amir, para sultan, itu sudah mengubah cara hidup kita. Kehadiran emas dan perak, dinar dan dirham, mengubah cara kita bertransaksi, cara kita hidup, utang piutang dan sebagainya. Jadi zakat adalah pintu masuk kita untuk berhijrah. Ya, tapi harus didahului dengan amal. Nah, tadi ya, karena kita harus membayar dengan dinar dan dirham, maka harus ada yang menerbitkan mata uang emas dan perak ini. Nah, itulah tugas dan fungsi para sultan, para amir. Karena para bankir mengambil emas-emas itu dan meleburnya menjadi batangan, dia simpan di berkasnya dan memberikan kita kertas. Nah, kita harus membaliknya. Ubah kertas-kertas ini setiap kali menjadi dinar dan dirham. Ya, supaya emas-emas yang beratus ribu ton itu bisa kita keluarkan dan kembali kepada masyarakat. Nah, supaya dia bisa berputar, kita harus buat perdagangan berjalan. Dan lagi-lagi perdagangan adalah antitesa dari riba. Rasulullah menyatakan wa ahalul bai' wa haramar riba. Aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Kalau perdagangan tidak kita jalankan seperti hari ini, riba yang merajalela. Hari ini tidak ada perdagangan. Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Dagang sama riba sama aja kok. Jual motor, jual mobil, jual koper, jual kulkas, seolah-olah itu perdagangan. Tapi sesungguhnya riba. Barangnya yang jadi proksi. Rumah dijual selama 30 tahun, itu bukan jual beli, itu riba. Jual beli itu cash and carry. Ada rumah 50 juta cash and carry, itu perdagangan. Nah, karena itu pasar harus dikembalikan. Hari ini tidak ada pasar satupun. Ya. Sunnah Nabi itu adalah masjid dan pasar. Hari ini kita punya 800 ribu masjid, tidak ada satupun pasar. Nabi mengatakan pasar itu seperti masjid, merupakan sedekah, tidak boleh dimiliki. Tanah lapang tidak boleh disekat-sekat, tidak boleh diklaim bahwa hari ini saya tempat sholat, orang lain tidak boleh sholat. Pasar juga begitu, tidak boleh ini tempat saya jualan. Pasar itu harus keluar masuk bebas, tidak boleh disewakan, haram dipajaki, haram ada riba dan seterusnya. Nah, pasar harus dikembalikan. Nah, jadi kembalinya zakat dan pasar dan amal adalah kembalinya Madinah. Nah, mengikuti dari situ kontrak-kontrak komersialnya akan muncul dengan sendirinya, kira, sirkat dan sebagainya. Hari ini kira dan sirkat dibajak oleh perbankan, ya, ditempelkan pada transaksi-transaksi halal supaya kelihatan menjadi halal dengan disebut sebagai bank syariah. Nah, lalu ketika kepemimpinan muncul, jamaah muncul, akan lahirlah Baitul Mal. Baitul Mal ini dimulai tradisi Baitul Mal itu oleh Khalifah Abu Bakar, sehingga seluruh model kesejahteraan sosial kita bebaskan dari riba. Hari ini problem kita riba, solusi yang diberikan adalah riba. Ya kan, Anda dibikin tidak bisa sekolah, tidak bisa bayar rumah sakit karena riba, membuat itu mahal, tapi solusinya dikasih riba, asuransi, BPJS dan seterusnya. Nah, karena tidak ada Baitul Mal. Ketika Baitul Mal bisa kita hidupkan, dan itu harus dibawa para amir dan sultan, maka seluruh kesejahteraan manusia ini, umat ini akan kembali kepada yang halal. Gitu. Nah, lalu pokok pilar yang lain adalah wakaf. Hari ini wakaf juga mati karena riba merajalela. Kita pahamnya hari ini wakaf itu masjid. Masjid kok, tidak ada selain masjid. Dulu masih dipahami ya, sekolah itu juga wakaf. Jadi sekarang sekolah, wakaf sekolah dibajak, tanahnya wakaf, kan diambil alih oleh Pak. Akhirnya SPP-nya jadi puluhan juta, uang gedungnya puluhan juta, karena dibangun melalui riba. Begitu juga rumah sakit, ya kan? Nah, wakaf ini jadi penting, bagaimana diajarkan Nabi dan para sahabat. Dan Istanbul di zaman Utsmani 2/3 itu adalah wakaf. Wakafnya Al-Azhar itu jauh lebih besar dari APBN Mesir. Jadi dengan wakaf, masyarakat itu terbebas dari negara dan terbebas dari swasta. Hari ini dari kiri kita disodok negara, dari kanan kita disodok swasta, terbokok-bokok masyarakat. Sehingga kuburan yang harusnya wakaf sekarang harganya 1,5 miliar. Tahu Pak, ada kuburan harganya 1,5 miliar. Yang rata-rata itu 300, 400, 500 juta. Kuburan ini.
ya, untuk menunjukkan ekstrimnya kehidupan kita yang sudah jauh dari kehidupan fitrah. Nah, baru dari situlah kita bisa meninggalkan sistem riba ini. Gitu. Nah, hari ini kalau kita tidak menghidupkan Madinah Al-Munawwarah, tidak kita jalankan apa yang diajarkan Nabi, kita tidak akan pernah bisa lepas dari sistem yang berlaku hari ini, yaitu riba. Ya. Mungkin ada orang-orang yang akhirnya bisa tidak berhutang kepada bank, beli rumah tunai, beli mobil tunai, tapi sistem riba tetap tercokok. Ya kan? Karena yang halal tidak ada. Jadi kalau ibaratkan satu kampung, itu saya ingin sering menggambarkan, ketika seluruh kampung itu di sana jual sate babi, tongseng babi, gulai babi, nasi goreng babi, dendeng babi. Dan ada solusi kan? Kecuali kemudian ada yang memulai memelihara kambing, jual sate ayam. Nah, itu hijrah. Itu. Jadi tantangan hijrah hari ini adalah menegakkan muamalah, menjalankan Madinah Al-Munawwarah, itu petunjuk dari Rasulullah SAW, sehingga pelan-pelan kita bisa tinggalkan riba. Nah, tapi hijrah ini kalau tanpa iman tidak bisa. Rasulullah secara jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba yang ada di kamu itu. Kalau kamu beriman. Dan di tahun didahului perintah bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqwa, wahai orang beriman, bertakwalah, berimanlah, takutlah pada Allah Taala. Jangan takut pada selain Allah Taala. Itu penyakit manusia modern. Tidak takut pada Allah Taala, tapi takut pada manusia yang lain, takut pada sesuatu yang lain. Ya, nah, jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Ya, ini memang masih agak umum. Nah, tapi insya Allah kalau kita dalami itu, dan ada satu buku kecil judulnya Kembali ke Madinah, itu saya bawa beberapa hadis itu diberikan isi-isi mengenai apa maksud detail dari Kembali ke Madinah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Ustaz. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Namun untuk pertama pertanyaannya mungkin menurutnya bagaimana kirot dan sifat yang sesuai dengan muamalah dan negara. Ya. Jadi kirot dan sifat itu adalah dua kontrak yang perlu dijalankan kembali umat Islam yang kaitannya dengan investment. Nah, ini seringkali orang bertanya investasi. Jadi istilah investasi itu adalah terminologi riba. Yang hari ini kalau investasi itu pasti kalau nggak pasar saham, ya kan? Main falas, atau nah ini salah satunya yang problem sekali, emas ini dianggap sebagai investasi. Nah, tapi sesungguhnya investment itu adalah permodalan. Nah, dalam syariat Islam hanya ada dua. Satu adalah permodalan untuk perdagangan, nah itu yang disebut sebagai qira atau mudharabah. Jadi orang kaya yang punya uang tapi tidak bisa berdagang, maka dia akan membiayai para pedagang yang jujur, yang amanah, yang pandai berdagang. Nah, itu yang disebut sebagai bagi hasil. Itu disepakati, ini saya modali 50 dinar dan hanya bisa dimulai dengan uang 50 dinar, nah terserah pedagangnya. Dia mau jualan jagung, di jalan ketemu ayam dia jualan ayam, mau jualan apapun dia berdagang. Nah, kalau untung misalnya 50-50. Nah, begitu sore hari datang, ini saya dagang hari ini untung 5 dinar. Modalnya dikembalikan, harus dikembalikan. Tidak bisa langsung bikin kontrak baru tanpa modal dikembalikan. Praktek yang umum hari ini, ya kan. Nah, untungnya bagi 2,5 dinar, 2,5 dinar. Nah, itu kira. Jadi kira itu khusus untuk perdagangan. Nah, kalau produksi, misalnya mau bikin warung bakso, mau bikin restoran, mau bikin pabrik sepatu, maka kontraknya adalah syirkat. Nah, syirkat itu banyak variasinya, tapi poinnya adalah bahwa dengan syirkat itu kita memiliki bersama satu aset. Jadi tidak ada istilah pembagian dividen, tidak ada istilah bagi untung, bagi rugi. Yang ada adalah memilikan aset bersama. Jadi misalnya 3 orang, oke, kita hari ini bersihkan membuat restoran, kemudian bagi pekerjaan, kamu bagian masak, saya bagian melayani tamu, saya bagian manajemen dan seterusnya. Nah, lalu kalau ada 3 orang bersihkan, kemudian salah satunya membawa modal, maka 3-tiganya harus bawa modal. Boleh tidak sama.
Ya, jadi kalau orang saja, modal saja. Tapi kalau ada orang dan modal. Jadi tidak bisa, gua naruh aja deh 10 juta, gua kasih bagi hasil tiap bulan 2%. Nah, tidak bisa itu haram. Ya, karena dalam syarikat semua harus ikut bekerja. Nah, beda dengan kira tadi. Kalau kira investornya tidur, kalau yang bekerja berjualan bagi untung. Tapi kalau rugi, pemodal yang menanggung. Gitu. Nah, jadi lihat ya, sekarang syarikat dan kira ini diambil oleh perbankan syariah, dipakai buat kontrak-kontrak yang adalah banknya aja mau untung, pasti nasabahnya buntung, gitu. Ya kan? Jadi itu hanya dicangkokkan saja. Syarikat itu untuk ekuitas, sedangkan mudharabah untuk memanipulasi uang yang diciptakan oleh bank untuk dihutangkan pada orang lain, untuk menciptakan piutang dan kata lain. Dan dengan menciptakan piutang itu, bank menciptakan uang. Jadi bank itu uangnya datangnya paling banyak adalah dari mencetak hutang. Makanya semua orang harus dibikin hutang kepada bank. Misi pertama bank itu adalah membantu orang miskin supaya nggak bisa beli apa-apa secara tunai, supaya hutang sama dia. Gitu, ya. Mudah-mudahan gitu ada menjelaskan. Nah, itu detailnya bisa dibaca di buku Tidak Syariahnya Bab Syariah. Itu ada juga tuh beberapa 2 atau 3. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jual beli itu tukar emas itu sama dengan riba 4 tuh. Tukar emas. Itu ya. Jadi Ya, emas dengan emas itu harus persis sama. Jadi emas dengan emas dengan perak itu kalau 100 gram ya dengan 100 gram. Walaupun yang satu emas batangan, yang satu berupa kalung misalnya. Gitu. Nah, itu tidak boleh berbeda. Apalagi kayak sekarang mungkin ada kalau di toko cincin lama ditukar dengan cincin baru ditambah, tukar tambah istilahnya, itu haram, nggak boleh. Nah, ini memang hal yang sangat basic yang harus kembali dipahami oleh umat Islam tentang emas dan perak ini. Emas dan perak ini adalah uang. Jadi tidak dikenal apa yang namanya emas batangan itu dalam Islam. Emas batangan ini adalah sistem riba, karena menjadi timbunan. Ya, Allah SWT mengharamkan menyimpan emas. Emas itu harus beda dan itu harus berupa uang, yaitu koin dinar dan dirham untuk peraknya. Nah, pengecualian bagi perempuan yang dibolehkan dijadikan sebagai perhiasan. Selebihnya tidak boleh. Dibikin apapun emas itu haram. Nabi mengatakan, "Man syariba min fil ina'in min dahabin aw fiddah", barang siapa yang meminum dari bejana emas dan perak, yujarjiruhu fi batnihi nar jahannam. Dia sedang menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Ya, dalam suatu maka barang siapa menyimpan emas, ya kan, maka dia akan diberitakan kabar pedih. Barang siapa yang menyimpan emas dan tidak membelanjakannya, maka nanti ketika semua dibakar, emas itu akan disetrikakan jibabuhu wa junubuhu wa zuhuruhu, akan disetrikakan di wajah mereka, di punggung mereka, dan di lambung mereka. Hadza ma kanastu li anfusikum, itu adalah akibat yang kamu simpan sendiri. Ya, jadi emas itu tidak boleh disimpan-simpan. Bayangkan, hari ini emas justru disimpan-simpan, dibentuk menjadi batangan, karena para bankir mengatakan bahwa kalian pakai kertas saja, emasnya biar gua yang punya, simpan-simpan. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan itu, bahwa emas dan emas itu harus sama. Ya, dari situ sebetulnya esensi riba dijelaskan. Maknanya adalah tidak boleh ada penundaan dan tidak boleh ada penambahan. Karena penambahan yang dilarang adalah sumber riba al-fadl, dan penundaan yang dilarang adalah riba nasiah. Nah, jadi ada dua hal di situ ya. Pertama ada soal transaksi emas dan emas. Yang kedua adalah bahwa hari ini emas dijadikan komoditi diganti dengan kertas sebagai alat tukar, ya kan? Nah, lalu akibatnya adalah sekarang ini timbul kerancuan, kebingungan. Pertanyaan ini tiap hari ada yang nanya ke saya, bagaimana membeli emas secara online? Karena ada ustaz-ustaz yang mengatakan haram hukumnya membeli emas
secara online. Nah, yang perlu kita pahami adalah tadi kaitan antara emas dan uang kertas dan riba. Kita membeli apa saja dengan uang kertas ini adalah riba. Mau offline mau online, membelanjakan berjual beli dengan uang kertas ini riba, haram hukumnya. Satu. Yang kedua, dan karena itu mengubah uang fiat ini menjadi dinar emas dan dirham perak yang hak itu wajib. Ini barang batil. Ini sekarang barang hak sudah kembali, ya kan, maka wajib hukumnya. Nah, jadi membeli emas dengan online sudah tentu haram, tapi ada same wajib hukumnya. Maka kita menggunakan kaidah darurat. Seperti kalau dalam keadaan kelaparan tidak ada apapun selain daging babi, maka wajib makan daging babi ini. Tapi tidak membuatnya halal, tetap haram, tapi wajib sampai kedarutannya lepas, gitu ya. Jadi hari ini wajib hukumnya mengubah kertas menjadi emas sebagai uang, mau offline maupun online. Nah, jadi atas dasar dari kedaruratan itu maka boleh, bahkan wajib kalau menurut saya, ya. Nah, sedangkan mereka yang mengatakan haram itu karena berpatok pada keadaan 200 tahun yang lalu, ketika riba tidak ada dalam sistem. Ketika orang jual belinya ya emas itu sebagai uang dan perak sebagai uang, gitu. Ini bukan uang. Nah, jadi pokok pakalnya adalah pada definisi kertas ini sebagai alat tukar atau sebagai riba. Gitu. Yang lain, kan? Ini ada titipan pertanyaan dari jamaah terkait dengan hukum cryptocurrency atau Bitcoin itu. Ya, kripto itu adalah anak haram dari blockchain. Jadi dia adalah penyimpangan dari blockchain. Seperti halnya uang kertas adalah penyimpangan dari perdagangan, ya kan? Jadi cryptocurrency itu sihir. Dia nama misalnya Bitcoin. Dari mana datangnya Bitcoin? Apa wujudnya? Siapa yang menciptakan? Dan siapa yang mengedarkan? Siapa yang bertanggung jawab? Kita nggak ada yang tahu. Perusahaan yang mengelola Bitcoin itu siapa? Kita tidak tahu. Di mana lokasinya? Kantornya di mana? Tidak ada yang tahu. Tahu harganya 50 juta, 200 juta, nanti turun lagi jadi 5 juta dan seterusnya. Gitu. Jadi sepenuhnya itu adalah ilmu sihir. Nah, karena itu umat Islam harus memahami blockchain. Ini penting karena blockchain ini bisa menjadi interface bagi muamalah Madinah Munawwarah. Jadi teknologi modern yang bisa kita terapkan. Nah, tapi secara benar tadi kaitan antara ain dan dainnya mesti diaplikasikan, bukan sekedar seperti hari ini. Ini bahkan dain pun bukan, karena dain itu maknanya di belakangnya ada jaminan emas. Sekarang ini tidak ada jaminan emas. Gitu. Dulu Undang-Undang Dasar Undang-Undang 46 mengatakan setiap 2 rupiah 1 gram emas. Jadi 100.000 ini menurut undang-undang itu harus dijamin dengan 50.000 gram emas. Berapa kilo? 50.000 gram. 50 kilo. Jadi kalau kita kembalikan di sebelah mana? Ke situ tuh, ke situ. Saya kembalikan hutang Anda pada saya. Mana ainnya? 50 kilo emas. Secara hukum itu masih berlaku. Gitu. Bahwa yang namanya rupiah adalah setengah gram emas. Maka 100.000 rupiah adalah 50.000 gram emas. Gitu. Nah, jadi kembali ke kripto ini, dan sebelum ke kripto kita coba lihat apa yang disebut uang digital hari ini. Yang disebut GoPay, OVO Pay, Flash dan sebagainya. Itu apa coba? Dari mana orang mendapatkan OVO atau Flash atau GoPay? Top up dengan cara membayar pakai ini kan? Ini aja dari sihir. Saya beli GoPay 100.000. Apa yang kita beli itu? Dan dari mana datangnya itu? Barang yang disebut GoPay yang kita kemudian tiba-tiba punya GoPay 100.000.
berpikir tentang itu, bahwa itu sebenarnya saling, makanya ini disebut sebagai fiat money. Kata fiat itu terminologi Injil. Fiat yang artinya sebenarnya kun fayakun, hak prerogatif Allah SWT untuk mengadakan sesuatu dari yang tidak ada, betul kan? Nah itu sama kan? 100.000 nggak ada artinya apa? Tapi begitu dikasih nama 100.000 rupiah, tahu dapat 2 ekor ayam. Orang Amerika bilang, 100.000 saya namanya bukan rupiah, 100.000 saya namanya dolar. Dapat berapa ratus ayam? 100.000 dolar itu sama dengan 1,4 miliar, ya kan? Diberikan ayam baru berapa ribu ekor ayam. Nah, jadi penciptaan uang kertas ini adalah mengambil alih hak prerogatif Allah SWT, dan itu maknanya adalah syirik. Ya, jadi dia klop kan? Syiriknya penciptaan uang kertas dengan syiriknya umumnya umat manusia yang takut pada sesuatu yang lain, yaitu yang menciptakan uang kertas ini, dan bukan takut kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan riba itu haram, aku perangi riba, berhentilah kau makan riba. Orang-orang gak takut, takutnya sama ini gitu. Nah, ya, iman dulu baru bisa hijrah. Saya jauh, ini sudah lebaran belum nyampe nih, ya kan? Gitu. Jadi kayak kita yang paling pokok adalah ini sebenarnya, tauhid. Nah, baru kalau kita tauhidnya kembali, kita bisa berhijrah. Karena tadi, kalau Anda mau berhijrah, Anda harus menjadi seperti yang Ibnu Khaldun definisikan. Anda harus menjadi orang-orang Beduin, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berlepas diri dari sistem pada zaman ini. Selama kita tidak berlepas diri pada sistem, Anda tidak akan pernah bisa berhijrah. Gitu. Di situ banyak detailnya, ya kan? Sistem ini apa, tadi sebagian sudah tidak disinggung dan seterusnya. Jadi cobalah berlepas diri dari ini saja dulu, berlepas diri dari sihir dunia, mulai tinggal emas dan perak. Ini susahnya saya mati. Saya sudah 17 tahun mengajarkan orang lepaskan diri dari sihir rupiah, sihir uang kertas, tinggal emas dan perak. Ada yang ikut 2-3 orang, tapi pengertiannya emasnya tadi emas batangan yang disimpan-simpan, bukan dinar emas yang ditransaksikan. Gitu. Ada lagi? Kalau masih ada waktu, ya silakan Mas. Mic-nya. Oh, Mas dulu, silakan. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Tadi salah satu ada beberapa langkah untuk hijrah itu. Yang pertama tadi poinnya tegakkan amal berjamaah itu. Ya. Maksudnya penjelasannya seperti apa dan teknisnya seperti apa mengangkat amal berjamaah itu maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, Rasul SAW mengatakan seseorang yang tidak terikat berbaiat atau melepas baiat terhadap seorang amir, maka matinya dalam mati jahiliyah. Gitu. Nah, kita mesti memahami ini, makna hadis ini apa. Jadi yang disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang ketaatannya dan kepatuhannya pada sesuatu selain Allah SWT. Ya. Nah, begitu dia bermasyarakat untuk umma di Madinah, apa yang kita kenal sebagai piagam Madinah, di situ Rasul SAW kemudian melepaskan seluruh ikatan ketaatan dan kepatuhan kepada suatu selain kepada apapun kecuali pada Allah SWT dan melalui Rasul yang sudah ya. Nah, kalau secara hukum itulah makna ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara. Nah, itulah amr. Ya kan? Nah, bagaimana cara memilih pemimpin dalam Islam? Polanya beberapa. Ada dengan cara ditunjuk, ada dengan cara syuro, musyawarah, ya kan? Ada dengan cara seseorang yang memenangkan pertarungan di belakangan, kemudian dia memimpin jadi seorang amir, diakui oleh yang lain, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah dengan cara baiat. Seseorang bilang, saya akui Anda sebagai amir saya dengarkan ketaatan saya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah,
Jadi keterikatannya adalah dengan sumpah setia atau bai'ah. Gitu. Nah, cara hari ini adalah vakum. Karena itu kita harus mulai. Dimanapun kita berada, kita harus angkat seorang amir. Nah, tapi seorang amir ini bukan jabatan. Amir ini tugas dan kewenangan. Dari ayat tadi itu, ati'u wa rasul wa ulil amri minkum. Nah, Imam Qurtubi mengatakan dalam hal apa ketaatan kita? Satu, dalam hal pencetakan uang, yaitu dinar dan dirham. Itu sebabnya yang sah dan resmi dinar emas dan dirham itu harus dicetak oleh seorang amir atau seorang sultan. Bukan asal toke, asal toko emas, asal pabrik emas bisa bikin koin emas. Itu tidak berlaku sebagai uang, ya, sebagai perhiasan. Yang kedua adalah menjaga takaran dan timbangan. Dan implikasinya adalah pasar-pasar itu harus diawasi. Yang ketiga adalah menarik dan membagikan zakatnya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa zakat itu harus dalam bentuk uang, dinar dan dirham. Karena itu harus didahului dengan menyatakan dinar dan dirham, dan harus didahului dengan adanya seorang amir. Nah, yang kelima adalah keempat menetapkan bulan-bulan Hijriah. Besok Ramadan. Oh, besok belum kita Ramadan karena bulan tidak terlihat, tunda sehari dan seterusnya. Itu seorang amir. Nah, yang kelima atau keenam ya, adalah dalam keputusan hukum secara umum. Jika kita tahu kalau mau taat itu hukum mana yang kita taati. Hari ini siapa yang kita taati? Pada siapa ketaatan itu diberikan? Tidak ada. Kalau kita ati'u wa rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Nah, jadi kevakuman ini harus segera diisi dengan penunjukan para amir. Dan alhamdulillah di Indonesia ini kita sudah punya beberapa amir. Di Medan kita punya seorang amir, kita di Pinang kita punya seorang amir, di Ketapang kita punya seorang amir. Kemudian ya kalau belum bisa membuat satu amiran, ya bisa waziran sifatnya. Dia ikut amiran yang lain tapi di bawah pemerintahan amir. Di Makassar ada waziran, di Makassar, Bangka Belitung, kemudian ada satu lagi saya lupa. Gitu. Nah, itu kenapa dinar dirham sekarang beredar? Kenapa ada pasar-pasar? Kenapa ada penarikan dan bagi zakat? Karena ada amiran-amiran. Nah, jadi pulang Madinah yang kita coba tempuh. Gitu. Nah, ini sesuatu yang memang juga asing dalam Islam dan harus kembali diajarkan. Karena kalau tidak, tadi kita nggak bisa berhijrah. Mungkin kan kita mau berhijrah, mungkin kita nggak tahu zaman kita hidup hari ini, kita nggak tahu kemana hijrahnya, apalagi. Gitu. Jadi kita dua nih, tahu di mana zaman kita hidup, mengumpulkan Jabarian itu, dan tahu kemana kita akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Nah, ini dua-dua ini umat Islam harus mulai mendalami, menggali, memahami dan langsung mempraktekkan. Jangan hanya mengenal teori. Umat Islam tidak mengenal teori. Islam itu tidak ada teori. Yang ada adalah pengetahuan diamalkan, pengetahuan diamalkan, pengetahuan diamalkan. Gitu. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya tentang skenario distributor, Ustaz. Jadi kebanyakan kan sekarang distributor itu menawarkan barang-barang yang misalkan produsen ini menjual dengan harga 10.000. Distributor ini pasti akan menjual lagi kepada konsumen itu dengan harga 15.000 ya. Nah, skenario kayak gini tuh termasuk dalam riba atau bukan? Ya, kalau kita ikuti kaidah, kalau kita bicara secara strict ya, Rasul kan mengharamkan orang mencegah. Jadi haram hukumnya berbelanja dengan mencegah orang pedagang sebelum dia masuk pasar. Nah, hari ini semua pencegatan, tidak ada barang di pasar, pasarnya tidak ada. Ya, dari pabrik diproduksi kan harusnya langsung masuk pasar. Ini enggak, dicegah yang namanya distributor besar, distributor tunggal. Nah, ini kalaupun harusnya dari situ dia masuk pasar, jadi enggak dari distributor tunggal ke distributor besar. Nah, distributor besar berarti kepada grosir. Dari grosir baru pengecer. Nah, orang yang datang ke pengecer beli di warung. Gitu. Jadi kalau kita strict mengikuti kaidah Nabi, haram hukumnya. Karena itu berarti bagian dari pencegatan. Dan apa akibatnya? Ya kan? Berapa lapis tuh? Dari 10.000, mungkin kalau dari pabrik 5.000, sudah jadi 6.000, dari 8.000, 8.000 jadi 10.000. Nah, sampai pengecer jadi 15.000. Baik, dari 5.000 jadi 15.000.
karena kecegatan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu sebabnya tadi salah satu langkah kita bikin pasar sebanyak-banyaknya. Saya tiap bulan bikin pasar di Depok. Ini hari Minggu insya Allah kita akan bikin pasar. Siapapun boleh berdagang di situ, tidak ditarik sewa, tidak dibajaki, tidak boleh ada riba, dan bebas memilih yang lakukan. Dinar dan dirham berlaku di situ. Orang mau bayar pakai jago, kalau yang jual mau silakan. Bayar pakai kedelai silakan. Nah, tapi disitulah dinar dan dirham berlaku. Gitu. Nah, jadi kita harus memulai kembali sekecil apapun di setiap tempat, kembali ke Madinah dan Munawwarah. Nabi sudah mengatakan Islam hanya akan kembali ke yang seperti ulang kembali ke yang. Imam Malik mengatakan Islam hanya bisa direstorasi dengan yang awal yang dia datang. Sehingga Nabi mengatakan Islam itu dulunya ghoriban, asing, dan akan kembali ghoriban, asing. Asing bukan karena jenggot kita panjang, karena celana kita congkrang, tapi asing karena kita berhijrah dari kehidupan ribawi ini pada kehidupan fitrah Madinah Munawwarah. Gitu. Ada lagi? Cukup? Tiga lagi Ustaz. Apakah kalau bisa disebutkan seperti layaknya ini pergerakan perubahan pemerintahan seperti di Madinah Munawwarah itu menjadi besar seperti kasusnya Muammar Gaddafi, almarhum Libya, ketika menghadapi level dolar ini Amerika Serikat. Maksudnya gimana cara kita menghadapi kekuatan bankir yang 1% populasinya aja, tapi kekuatannya besar sedemikian untuk melawan kita. Ya itu ilusi sebetulnya. Ya tentu kita tidak, Gaddafi tidak mengikuti sunnah, itu problemnya. Dan karena itu kita tidak ikuti Gaddafi, ya kan? Nah, kita ikuti Rasulullah SAW, ikuti para sahabat, yaitu mengembalikan kehidupan Madinah. Yang satu, yang kedua Allah SWT menyatakan bahwa itu adalah ilusi dan tidak ada kekuatan yang lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Yang kita kira ini kekuatan luar biasa ini sarang laba-laba, ya kan? Begitu kita tegakkan yang hak, yang batil ini musnah. Ini sarang laba-laba ini. Kalau dirobek saja, tidak ada nilainya. Itu. Nah, dengan kata lain, kita tidak tergantung pada mereka. Mereka yang tergantung pada kita. Karena hari ini kita tunduk patuh kepada sesuatu selain Allah SWT, maka mereka bisa menguasai kita. Gitu. Jadi sekali lagi kuncinya memang kembali ke sini dulu. Kembalikan dulu kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, tentu harus dicari caranya, ya kan? Bagaimana kembalikan itu? Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka mengendalikan sistem perbudakan ini, ada dengan tadi itu rasa takut dan rasa cinta. Dan karena itu obatnya tidak bisa dengan intelektual. Anda mau jadi dokter S3 di bidang rasa takut, gitu, nggak akan hilang rasa takut itu. Rasa takut itu hanya bisa hilang dengan rasa takut yang lebih besar, yaitu takut kepada Allah. Sebaliknya, rasa cinta ini, cinta pada dunia ini hanya bisa diobati dengan kecintaan yang lebih besar, cinta kepada Allah. Nah, jadi di situ resep keutuhan Islam harus dikembalikan: iman, Islam, iman, dan ihsan. Nah, 100 tahun terakhir ini umat Islam menghilangkan ihsan. Bahkan sebagian orang mengatakan ihsan itu bid'ah, karena jalan ihsan adalah tasawuf. Ya, pengajaran ihsan adalah pengajaran tasawuf, dan itu dijadikan agenda politik. Ihsan harus diberangus. Karena itu tasawuf harus dibid'ahkan, para suyuh harus dibasmi, tarikah-tarikah harus dilarang dan dibid'ahkan, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kita semua ini harus mengembalikan pengajaran ihsan, pengajaran tasawuf, menyatukan hakikat dengan syariat. Nah, baru penyakit modern ini, wahan ini, rasa takut dan rasa cinta pada dunia ini, itu akan sembuh. Dan kalau sembuh, tidak ada yang bisa menghalangi seorang muslim. Tidak ada. Hari ini belum melangkah keluar rumah, sudah dihalang-halangi dulu dengan wahan itu.
bicara jihad, ya kan? Kehilangan nafkah aja udah ngerinya setengah mati, maka gue nggak bisa punya nafkah, nggak bisa kasih makan anak istri, nggak bisa punya mobil nanti, nggak bisa punya rumah, nggak bisa ini itu. Itu takut dan cinta yang menyatu dalam kehidupan manusia ini. Bukan hanya umat Islam, seluruh umat manusia dibuat penyakit itu, dan karena itu sistem perbudakan ini bisa berlangsung. Jadi riba ini, sistem riba ini hanya akibat dari ilmu sihir. Nah, ilmu sihir itu apa sih sihir itu? Sihir itu kan meyakini sesuatu sebagai sesuatu yang lain, atau meyakini sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Ya ini meyakini sekali kertas yang ada nilainya ini sebagai harta, sakit jiwa. Ya, sehingga Allah mengatakan orang yang mengandung riba itu seperti orang yang kerasukan setan, karena sakit jiwa karena merusak setan. Itu. Nah, jadi riba muncul karena sihir. Nah, tapi kenapa kita mudah disihir? Tadi, karena personality kita split. Di satu sisi kita masih punya iman, tapi iman kita tinggal setengah. Setengah yang lagi dibajak. Kita iman pada konstitusi, kita iman pada regulasi, kita iman pada institusi, gitu. Sehingga ini lebih ditakuti dan ditaati daripada iman yang setengah. Nah, ini yang disebut musyrik. Jadi penyakit dasarnya adalah syirik. Nah, karena itu tadi program hijrah ini harus bareng. Hijrah secara fisik, secara syariat, menegakkan yang halal, tapi juga hijrah secara rohaniah, menyembuhkan penyakit wahan. Ini yang utama sebenarnya. Gitu. Nah, karena itu iman Islam, iman ihsan harus dikembalikan. Sedemikian rupa hari ini di Dirjen Tasawuf saya sedang dalam proses mau menerbitkan satu buku terjemahan dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Sufi dan Sufisme adalah sunnah, bukan bid'ah. Karena hari ini Sufi dan Sufisme, tasawuf, ihsan dicap sebagai bid'ah. Gitu. Nah, ini penting sebagai bagian dari supaya kita bisa berhijrah. Lain ada satu lagi barangkali supaya pas setengah 2 kalau masih ada. Tema ini tema besar dan pasti tidak mudah dipahami karena agak abstrak, ya kan? Apalagi kalau kita berangkat dari teori siklus Ibnu Khaldun dan teori Polybios. Nah, tapi kalau kita dalami masuk tertibanya, nah, baru agak seru tuh, karena kita bicara realitas ekonomi politiknya. Semua jadi banyak banget, nggak bisa satu sesi, ya kan? Jadi memang saya sengaja hari ini ingin memberikan satu gambaran besar dulu supaya kita mulai mengenali. Karena hari ini saya kan banyak orang bicara tentang akhir zaman, bicara tentang Mahdiisme, tentang Dajjal dan sebagainya, tapi hanya indoktrinatif gitu, tidak memberikan makna apa sebenarnya yang kita lakukan. Ya tadi resepnya memahami zaman ini dan memahami kemana kita akan pergi, ke Madinah Munawwarah. Gitu. Ya. Baik, saya kira demikian. Dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.